Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Jufitra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Good Corporate Governance. Baiklah, langsung saja ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi singkat dari GCG tersebut. Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari Good Governance atau tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan. GCG dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah yang merujuk pada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Penyimpangan kegiatan operasional bank syariah terhadap nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam berarti penyimpangan terhadap akidah Islam. Al-Quran dan hadis tidak hanya mengatur nilai-nilai ekonomi dan bisnis tetapi juga mengatur akhlak manusia yang ideal sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan bisnis dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termaksud hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Kemudian selanjutnya tanggung jawab, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung keseimbangan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu yang keempat, independensi, yaitu untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima, kewajaran, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Nah, selanjutnya, di antara yang mendefinisi Good Corporate Governance berbeda satu-satu analisis kerangka regulasi model syariah, governance lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada dasarnya, Good Corporate Governance memiliki paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama, adanya dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan stakeholder. Yang kedua, adanya internal control. Dan yang ketiga, adanya transparansi dalam penentuan tujuan perusahaan dan pengukuran kinerja perusahaan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan mengenai Good Corporate Governance. Adapun kesalahan saya dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Saya tutup videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.